Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, ya, sahabat Rahapati dimanapun Anda berada, ya, kali ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan terkait dengan ciri-ciri umum, ya, orang yang gangguan jin ketika dia itu tidur. Jadi teman-teman semuanya, ya, perlu kita ketahui, ya, jin itu tidak nampak, ya, jin itu tidak kelihatan, ya, tidak ada yang bisa melihat jin, ya, sudah Allah sebutkan di situ, ya, dalam Al-Quran. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melihat jin. Jadi jika ada orang yang mengaku melihat jin, maka orang itu ada jinnya, ya. Orang itu bisa terkonek dengan bangsa jin di situ. Kenapa bisa konek? Ya, karena ada jin dalam tubuhnya, seperti itu, ya. Dari mana kita mengetahui ada orang itu terindikasi ada gangguan jin atau tidak? Ya, jadi kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Jadi bukan melihat nanti di belakang bapak ada yang dampingin gitu kan. Di depannya ada ini, ada yang menggandolin dari punggung di sini dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi ciri-ciri kita gangguan jin itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik, ya. Yang pertama ketika sadar, sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan yang kedua adalah ciri-ciri ketika kita sedang tidur. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja terkait dengan ciri-ciri umum waktu kita sedang tidur, ya. Yang pertama, sering bangun dari tidur lalu berjalan tanpa sadar. Jadi enak-enak tidur itu terbangun gitu loh. Terus habis itu dia jalan-jalan sendiri. Apa ya, kalau istilah kita itu ngelindur ya. Ngelindur ya. Ya ngelindur seperti itu, ya. Jadi tidur enak-enak terus dia terbangun, terus dia jalan sendiri, terus habis itu balik lagi ke tempat tidurnya. Atau mungkin tidur di tempat yang lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi jalan-jalannya itu tanpa sadar. Ya, terus tiba-tiba bangunnya, loh, kok saya tidur di sini? Ya, padahal dia sendiri yang jalan-jalan pada waktu dia sedang tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, merasa seolah-olah tertawa, berteriak atau menangis ketika tidur. Jadi merasa, ya, jadi seperti dia itu sedang tertawa, berteriak atau menangis ketika sedang tidur. Padahal tidur, tapi dia seolah-olah ada aktivitas gitu, antara tidur dan tidak tidur gitu loh. Oke. Yang selanjutnya, sering mimpi buruk, ya, dan berulang-ulang. Jadi mimpi buruk ini, ya, mimpi ini yang buruk, ya, yang jelek gitu loh. Dan itu berulang-ulang, bukan hanya sebulan sekali, ya, tapi mungkin bisa seminggu sampai 3 kali, ya kan, atau mungkin seminggu sampai 2 kali, atau bahkan setiap hari itu bermimpi, ya, hal-hal yang buruk, ya. Seperti apa hal-hal yang buruk, ya? Misalkan kita menemui wajah yang jelek, ya kan, menemui orang yang menakutkan, ya, mengerikan, menyeramkan, ya. Baik kita bertemu sesuatu sosok atau kita masuk ke tempat yang buruk, ya, masuk kuburan misalkan, atau mungkin makan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang menjijikkan. Jadi makan, tapi makannya itu menjijikkan, misalkan makan ini, makan bangkai, ya, makan kotoran misalkan. Jadi semua yang berkaitan dengan hal yang buruk-buruk, ya, dan itu terjadi berulang-ulang. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat, sering mimpi binatang yang menyeramkan, seperti mimpi ular, anjing, kucing, dan lain-lain. Jadi mimpinya ini binatang-binatang yang menyeramkan, ya kan?
biasanya yang paling sering itu adalah macan gitu ya. Itu biasanya terindikasi sihir kalau macan itu ya. Tergantung ya, tergantung macannya. Kalau macannya itu menerkam itu sihir. Kalau macannya itu di sekitar kita saja, mendampingi kita misalkan ya, jalan bareng sama kita, itu khodam biasanya. Nah seperti itu ya. Mimpi monyet misalkan ya kan, juga sama mimpi sapi ya. Biasanya kalau orang kena sihir itu mimpi sapi yang ini, yang nyeruduk, apa nyeruduk gitu ya, ya nyeruduk. Jadi mimpi sapi yang nyeruduk gitu. Nah itu seperti itu. Terus apa lagi, banyak lah ya. Ya, ular pun juga sama ya kan. Ular ini biasanya kalau ini sihir ya, itu mematok, ularnya mematok, menggigit kita ya. Tapi kalau khodam, khodam ular ya kan, jinnya khodam di situ, itu biasanya cuman ya di samping kita, atau kita sering melihat ular itu dan sebagainya. Jadi biasanya ciri-ciri ya antara mimpi kita itu sihir atau khodam atau jin nasab ya. Kalau khodam itu biasanya ini mematok ya, mematok atau menerkam gitu loh ketika di alam mimpinya itu. Kalau khodam itu biasanya kita cuma melihat saja ya. Itu yang keempat ciri-cirinya ya. Intinya mimpi dengan binatang-binatang yang menyeramkan ya, binatang-binatang buas di situ ya. Yang selanjutnya, yang kelima, ciri-cirinya adalah sering mimpi diajak ke tempat yang jauh ya, sepi dan terpencil. Ya, ini biasanya mimpinya itu nggak jelas. Jadi kita dibawa ke tempat mana gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu ini tempat apa ini ya, tapi kita nyampe ke situ gitu loh. Atau mungkin dibawa tempat ini hutan misalkan ya kan, atau tempat yang sepi ya, ya kuburan juga termasuk di situ ya, atau terpencil. Nanti kita masuk ke seperti ruangan demi ruangan demi ruangan gitu ya. Jadi kita masuk pintu, masuk lagi, ada ruangan lagi, masuk lagi, ada buka lagi, ada ruangan lagi ya. Nah itu biasanya ciri-ciri gangguan jin di situ ya, nggak jelas di situ intinya ya. Yang keenam ya, ciri-cirinya adalah kaki atau tangan bergerak-gerak waktu tidur tanpa sadar. Jadi gerak-gerak sendiri gitu lah. Jadi gitu ya. Tanpa sadar di situ. Terus selanjutnya mimpi diperkosa ya. Mimpi seperti ada yang menggauli kita di alam mimpi. Nah, ini adalah ciri-ciri biasanya diganggu jin ya, dicintai jin di situ. Ya seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Ya. Atau mungkin ketika tidur itu giginya ini gemeretak ya. Krek 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 gitu ya, giginya itu ya. Nah, itu juga ciri-ciri sedang gangguan jin di situ. Ya, mimpi dari tempat tinggi ya, yang curam ya. Mimpi dari bangunan dari atas jatuh ke bawah gitu kan. Jadi intinya kalau saya simpulkan terkait mimpi ini ya, mimpinya itu sering. Ya, itu aja sudah ya kesimpulan dari saya pribadi ya. Jadi kalau kita sering mimpi itu juga udah gangguan jin. Mimpi apapun itu indikasinya ke arah gangguan jin. Atau mimpi ini lagi berseri, tahu berseri ya? Mimpinya itu berlanjut. Jadi misalkan sekarang tidur kita malam ya, tidur mimpi nah besok tidur lagi itu lanjut mimpinya. Atau mungkin kita ngelilir gitu, terus kita bangun siang tidur lanjut lagi gitu. Mimpi berseri. Ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu adalah ciri-ciri umum ketika sedang tidur ya. Jika ada ciri-ciri itu pada kita ya, apa yang harus kita lakukan ya, silahkan lakukan ruqyah. Segera lakukan ruqyah di situ ya, agar apa? Agar setan-setan dalam diri kita ini tidak terus ya, makin lama dan makin membinasakan nanti ya. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah, semoga itu menjadi wawasan baru buat kita semuanya dan menambah ilmu kita semuanya ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.